kita untuk menepati janji ini dengan Allah. Jangan sampai kita diperbudak oleh syaitan, tapi kita pingin menjadi budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ani'buduni haza siratum mustaqim. Jadilah kalian jadi budak-budakku, kata Allah, karena dengan menjadi budak Allah itu kita berada di jalan yang lurus, di jalan yang betul, di jalan yang benar. Satu syaratnya. Jadi tidak surang-surang wak jo keluarga kita. Ya, untuk menepati janji. Ayo kita saling mengingatkan, saling menasihati dalam keluarga itu supaya janji dengan Allah ini bisa kita tepati. Yang kedua, ayat 21. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. Ternyata ibu dan bapak, syarat untuk masuk ke sarugo berikutnya tu setelah awak manopei janji jo Allah, iyo ndak boleh ditawar kironya untuk mampailoi hubungan jo manusia. Tetap urutan kedua Allah taruh. Ya. Dan orang-orang menyambungkan, orang-orang yang menghubungkan apa yang disuruh oleh Allah untuk menyambungkannya. Nah, ini para mufassir maksudnya adalah menyambungkan hablum minan nas. Menghubungkan hablum minan nas, mampa janianan karua, mampa salaseanan kusui, marakean alarata, mengumpuan nanta serak-serak. Itu maka tuge orang mukmin yang mulia itu kece Allah, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin tu badun sana tugasnya adalah mendamaikan saudaranya yang sedang berselisih. Inyo mampu jadi air di tengah kobaran api. Jangan sampai-sampai kita jadi pertama di tengah kecilnya api. Jadi minyak maksudnya. Kalau le minyak mani kok le nak ngelobang benar. Tapi kalau lah pertama nanti siraman saya ketek tak baik le. Boleh bensin pertama ya, pertalit. Kalau kita masih menjadi orang-orang yang menyiraman minyak, tidak menjadi orang-orang yang menjadi air di tengah kobaran api, aku newak syaratnya cik. Syarat untuk masuk sarugo. Karena di ayat 25-nya kontan-kontan Allah jelaskan. Masih dalam surah Ar-Ra'd juga, ayat 25. Tapi tidak sampai ke sini, Bu. Ayat 25-nya dulu pernah kita sampaikan. Di ayat itu Allah jelaskan, sianan marusa hubungannya jo Allah, sianan marusa hubungannya jo manusia, tompeknya naroko. Baca surah Ar-Ra'd ayat 25. Nak kita uraikan. Jelas. Maka kita ibu dan bapak tunggu dulu berbahagia dan bangga dengan solat yang kita kerjakan, dengan puasa yang kita laksanakan, dengan zakat yang kita bayarkan, dengan haji yang kita tunaikan. Keperluan peresuturi bagaimana persoalan hablum minan nas kita. Ya. Bah persoalan hablum minan nas. Aikonan kawa urus toru. Baanyo semakin hari semakin elok, semakin rancak. Maka untuk menyelesaikan urusan dengan manusia ini, supaya kita semakin hari semakin baik hubungan kita dengan manusia, tidak ada jalan lain bagi awak do. Tundukkan hati, lembutkan hati. Jangan jadi orang yang anania, yang egois. Berilah maaf orang lain. Meminta atau tidak meminta dia, kita siap untuk memaafkan. Saat sulit bagi kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, itu karena kita membenci orangnya.
Tapi kalau kita membenci sifatnya, membenci parangainya nanda elok, membenci parangainya nanda botu, insya-Allah mudah bagi kita untuk memaafkan mereka. 2 bulan yang lalu ambo sampaikan ibu dan bapa, syaitan tu dik licik, iyo bona di pagodang-godangnya raso jojo awak ko kadun sanak dan saudara kita. Indak jo inyo ajo wak jojo do, jo onda-ondanyo, jo totonyo, jo ayamnyo, jo kucingnya, jo poraknyo, jo tobeknyo, jo ladangnya. Hah? Kan iyo tu nak? Ndak ada orang siko nak do. Gimana tu lima ya? Togak ondanya, belanjonya di lopo tu togak ondanya situ. Nampak dia beliau, kau dapat jago mengalu siko. Jojo celi ondanya. Maka kita disuruh baca doa tori awak-awak nampan jojo ko bu panjojo mencoli orang ko mudah-mudahan tidak jemaah di sini. Baca doa. Pulang minantu orang awak jojo. Ya. Bertambah pintu ruko orang wak jojo. Naik padi orang wak jojo. Apa boleh tambah bini orang tambah jojo? Tambah jojo. Kereta api nama mendaki ongoknya nan susah. Doa apa nak dibaca dalam surah apa? Ini langsung Allah yang ngajarin doa supaya kita tidak jadi orang yang penjojo. Bukan Rasulullah yang mengajar, tapi langsung Allah. Supaya hati kau tidak pernah jojok kau orang. Surah Al-Hasar. Lihat kau nak kan? Lapik doa tu bu. Surah Al-Hasar, surah yang ke-59, ayat yang ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa dan ya Allah, ampuni juga dosa saudara-saudara dan yang seiman ya Allah. Kok nyo ka jojok ka den, kok nyo manfina den, kok nyo pernah berkhianat, nyo pernah mandutoi, nyo pernah sakit hati ka den. Ya Allah, ampuni dosonya ya Allah. Kan tak ada doa tu ngecen, ya Allah, dan elok-eloknya ka den ampuni dosonya ya Allah. Yang penyapunya ka den ampuni dosonya ya Allah. Yang indak dosa, ndak ada doa. Lalu kata Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan rasa jojok di hati dan kepada saudara-saudara dan yang seiman ya Allah. Jangan jojok jo dan mencoliknya ya Allah. Kan ada lah orang kalau di syariat lawe bu istilahnya tu babulu matu dan mencoliknya. Banyak ustaz. Ya matu ke babulu ke? Yo ndak tolok dia dah. Macam-macam lah. Ya itu memang setan nyuruh supaya awak jujur je saudara awak. Maka sering berulang-ulang kita sampaikan, tidak ada ruginya kita menjadi orang yang pemaaf dan tidak ada untungnya bagi kita orang yang pendendam. Tak ada untung kau. Maka mari kita buka hati kita lembutkan hati kita tundukkan hati kita supaya nomu mamuuhkan orang lain. Kok maminta muonyo kawak apa lain? Ndak mamintanya kawak do awak muon juga. Kecuali yang berkaitan dengan hutang piutang. Amehnan babungka, pitinan babilang, kainan balipe. Kau ndak bisa itu dia muona, anda dosa ke awak. Awak kalau nyebutang kawak tu, yo ndak awak muon do dosa tapi janjinya mungkin kawak tu awak muon, tapi nan utangnya ndak dibayarnya kawak, yo ndak awak muon do. Habis itulah anda dosa ada. Tapi kalau awak muon juga itu habis sedonya Ustaz. Nak hutang-hutangnya lipu ndak apa dia ndak dibayarnya. Wah, itu lebih hebat. Kok ada nama dia itu Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kan waktu moi ka disolatkan tu disunahkan dari Rasulullah untuk menyampaikan sebelum disolatkan kan, segala hutang piutang almarhum almarhumah tidak ada lagi, lawak bebaskan. Ya, amin nambah bungka piti nambah bilang kain nan balipek ndak dibebankan ke beliau. Ya. Tapi nan hutang tu tetap dibayar. Nan ka membayar tentu ahli waris. Itu yang berkaitan itu. Tapi kalau persoalan tersinggung, ya, atau persoalan pernah disakiti, mari kita buka hati kita, kita lembutkan. Kita tidak pingin rugi. Awaklah ponek beribadah, awak tidak pingin gara-gara iko nanti singgah di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak tanaman dalam diri awak, indah ado awak musuh dah kecuali syaitan jo kawan-kawannya. Kalau orang beriman tak perlu awak musuhi. Ya. 2. Yang ketiga ayat 22. Dia ketiga sampai 3 berikutnya ada di ayat 22 ini. Ya. Labara tadi? 2. Yang ketiga, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang sabar dalam mencari ridho Allah. Orang yang sabar hidupnya ko untuk mencari ridho Allah. Awak lacuk sampai ke ibu-ibu jo bapa, termasuk ke yang sedang menyampaikan gua. Nan kawak cari tu ridho Allah. Ijan wak duluan yang izin Allah, ridhonya dulu. Sesuatu yang diizinkan oleh Allah belum tentu Allah ridho. Ada orang yang tak sabar jadi orang kayu. Kalau tak sabar apa yang dilakukannya? Tempuhnya jalan salah. Iyo kayu mendadak. Ada orang yang tak sabar dalam menghadapi persoalan putu yasun. Ya, suuzon ke Allah. Padahal Allah lah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu janji Allah, yakinlah tu. Ada kesulitan yang wa adoi pasti ada di balik itu kemudahannya. Ya. Jalan sedang mendaki nawa adoi, setelah itu pasti ada jalan menurun. Itu pasti. Ada orang yang tidak sabar, sudah berkeluarga, tidak diberi keturunan, dipersekutukannya Allah. Ibu kalau yo kacopek punya anak gua pakai cincin gua. Apa hubungannya je cincin beranak? Tak ada hubungan. Ibu ko yo kacopek punya anak pakai ko kalung loket skor. Apa hubungannya? Ada hubungannya tak? Tak ada hubungannya. Tapi kata ilmu medis, orang-orang dokter, kalau ibu yo kabar anak jo kok dapat keturunan, jangan bonda jo kian kamari ibu. Ko ibu bonda 3 jam sehari. Kian kamari, banyak istirahat. Itu le masuk akal. Ya bu. Tapi kalau kau dipakai cincinnya di kalungan, di pusiknya atau di kalungan di ikonya, antu akan dapat anak gara-gara itu. Itu namanya jaka sembung bawa golok. Tak ada hubungannya dah. Waalaikumsalam. Jadi ibu sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Lihatlah Nabi Ibrahim karena kesabarannya tak dapat anak jo isteri pertama, cari isteri kedua. Labarana isteri yang kedua, isteri pertama pun akhirnya melahirkan anak. Itu kan berkat kesabaran. Ya kan? Bagaimana Nabi Yusuf, Nabi Ayub, ya kan? Kesabaran itu kalau banyak orang-orang yang sabar. Termasuk kini mungkin saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya kesabarannya luar biasa.
Termasuk mungkin nama virus gini Pak. Corona. Jawab sedan corona terleh. Corona. Dengan kesabaran saudara-saudara kita, cobalah orang-orang yang angku, yang sombong, ekonomi raksasa dunia, cobalah. Dulu tak boleh orang pakai cadar dia, kini nyo pakai cadar. Ya. Dulu orang Muslim diunsikannya, ya kan? Dikurungnya, kini nyo tak bisa keluar. Bagi Allah tu kun fayakun. Ya. Kamu ngalih. Bahkan ibu kotanya Cina ini sepi. Nak idui ekonomi ni. Kamu ngalih. Ya kan? Karena kesabaran saudara-saudara kita itu dan doa seluruh umat muslim sedunia, satu persatu Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Jangan main-main dengan Allah. Wa aqamus solat, dirikan solat. Kitalah solat, ibu lah solat, apak lah solat, anak apa? Kalau lun solat anak bisa awak jenyusut. Tahu awak solat suami awak tak bisa awak jenyusut. Walau awak pergi ni satu rumah je nyo. Kalau nyo tak solat jo. Nah, tugas kita adalah bagaimana dia mau solat. Tapi bah kecik Ustaz Abdul Somad pulang di sekolah jangan diceramai. Di usianya ibu di rumah tu. Kalau tak solat kapi kecik Ustaz tu nak mau jadi. Bansuan su. Ya, bansuan su. Mencabik baju di dado bu, menapi air di dulang. Tapi mesti ambo sampaikan, ini pengalaman hidup saya. Ya. Ambo orang tua ambo yang laki-laki bu, mulai solatnya baru saat ambo lah sekolah di Tawalib. Kalau ndaknya solat Jumat saja. Betul? Kan itu mau kecil tadi mencabik baju di dado, menapi air dulang. Ambo di sekolah kanyo ke Tawalib kanyo ndak solat. Kita coba ansu-ansu. Ya. Termasuk mertua saya bu, yang laki-laki. Jadi bu, apa yang saya lakukan? Khusus untuk kalau orang tua mau satu aja yang ambo ngeceknya, akhirnya dia mau. Cik saya mau kecek. Ya. Kalau apa indak solat jo, hanya solat Jumat, ambo berhenti sekolah di Tawalib. Titik. Habis je tahu. Namanya solat. Tapi kalau kami tua kecen, ya pak kalau ndak solat ambo berhenti jadi minantu pak. Itu nyawa tu ndak mungkin. Iya kan? Itu ndak mungkin orang kecen. Apa yang saya lakukan bu? Mungkin ikut petunjuk jalan juga. Jadi setiap ambo pulang bu, memang ambo ko berdosa atau saya serahkan saja kepada Allah. Tapi yang penting dalam beberapa bulan akhirnya mertua saya solat. Saya kalau pulang solat maghrib, solat isya, setiba di kampung tu ambo nak kau saji. Azan ambo di rumah tu. Urang azan di surau, ambo azan di rumah tu surang. Allahu akbar, Allahu akbarnya. Azan bu. Sudah ambo azan, ambo tunggu sebentar iqamah ambo. Ambo minta produksi mama-mama rumah apa. Hanya surang saya itu di TV lah. Kami solat isya kau dituju, subuh dituju. Dak ada ambo beberapa kali hampir 6 bulanan mungkin ya. Ambo pulang kampung tu dulu di awal-awal ndak ada ke surau sini. Maghrib, isya, subuh. Kalau ambo tiba mugari ndak ada mu saja. Padahal mu solat tidak jauh. Maka mu kecil entah pada somu atau apa ya. Padahal mu solat okey. Dari rumah. Tapi akhirnya ibu dan bapa apa kau di awalnya nyodik sogan apa ndak tahu ah. Ya. Setiap pulang azan maghrib. Ya. Pas pertama, kedua, ketiga nyo tetap itu je di TV. Dan selanjutnya nyo dah ikut solat tapi dak ada nonton TV, mati TV. Poinnya. Kok kamarnya poin dak tahu ada. Ada perubahan. Berubah. Akhirnya dia ikut solat. Setelah ditanya oleh anaknya, dia apa ndak baca solat lain je. Tu badi dak solat apa? Malih dan je. Itu je jawab malihnya. Kalau lah malih kau banyak mau ubek le bang. Itu cara oleh akhirnya dia solat bu.
Jadi jo caro. Ya, jangan diceramahi. Ya, karena solat ini memang berat. Bari, ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian yang direzekikan oleh Allah. Akulah kita lakukan insyaallah, ya. Lalu kata Allah, wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, menolak kejahatan dengan kebaikan. Ikut termasuk syarat menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang mencibir kawa, awak senyum kainyo. Orang membudui kawa, awak nyapoinyo. Serupa kajian wak sebelumnya, termasuk syarat. Ya, le tolok dah. Payah ya. Yang nak payahku nak kita perjuangkan. Ya, nyo nak nyapo, awak nyapoinyo. Nyo membudui kawa, awak senyum kainyo. Mencibirnya kawa, awak tetap senyum kainyo. Ya, mudah-mudahan nanti dengan sering seperti itu dia juga akan berubah. Baik ibu bapak sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 6 ini keluarga kita ajak, istri kita, suami kita, anak-anak kita dan keturunan kita bersama-sama masuk nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Tepati janji dengan Allah. Yang kedua apa? Perbaiki hubungan dengan manusia. Yang ketiga apa? Sabar dalam mencari ridho Allah. Yang keempat, mendirikan salat. Yang kelima, berinfak. Yang keenam, membalas kejahatan dengan kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.